Bab 287. Kemunculan Silver. Melihat kemunculan Silver yang tiba-tiba, mata Jerry Lang juga memancarkan sedikit ejekan. Orang idiot di depannya dengan misterius mengandalkan teknik tubuh misteri, bahkan berani dengan lancang muncul di depan mereka. Apa itu cari mati? Apa yang bodoh? Itu adalah Silver di depan matanya. Warrior yang juga terkejut, karena dia juga tidak menyangka Silver akan muncul di depannya secara terbuka. Apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan? Dia menatap dingin ke arah Warrior yang, kemudian ke arah Jerry Lang yang tergeletak di tanah. Adapun macan tutul ungu di bahu Warrior yang, dia benar-benar mengabaikannya. Tes, Jerry Lang, benar-benar tidak disangka. Menghadapi pendekar hitam alam bawaan, kamu ternyata akan berakhir seperti ini, tes. Kamu masih ingin memohon belas kasihan dari pihak lawan, benar-benar tidak disangka, Jerry Lang, ternyata ada hari ini. Silver memandang Jerry Lang, menggelengkan kepalanya, dan berkata perlahan. Dia secara alami tidak menganggap warrior yang di matanya, karena selama dia ingin pergi, jangankan pendekar hitam alam bawaan, meskipun orang kuat alam spiritual yang bisa berubah menjadi sayap energi hitam. Dengan teknik tubuh misteri yang misterius itu, apa dia perlu memperhatikan orang kuat alam bawaan? Jawabannya tidak perlu. Warrior yang tidak bertindak. Sebaliknya, dia melihat pembunuh yang tiba-tiba muncul ini dengan penuh minat. Tuhan sangat baik kepadanya. Dia baru saja menaklukkan seorang petarung super, sekarang datang satu lagi. Jerry Lang melirik Silver dengan tatapan bodoh, dan kemudian berkata, Silver, dulu aku pikir kamu berani dan berbahaya, tetapi sekarang tampaknya kamu berani dan berbahaya, itu hanya pujian. Kamu benar-benar seorang super idiot, kamu benar-benar kepala manusia otak babi. Kamu dan aku memiliki kekuatan yang hampir sama, aku dalam situasi seperti ini sekarang, apa kamu tidak berpikir kenapa bisa seperti ini? Jika aku jadi kamu, aku akan segera berbalik dan melarikan diri secepatnya, tetapi kamu muncul di sini dengan lancang, bilang kamu kepala manusia otak babi, itu pun sedikit terasa seperti penghinaan terhadap babi. Mendengar itu, wajah Silver berubah. Benar, kenapa dirinya tidak memikirkan masalah ini? Kekuatan Jerry Lang di depan matanya lebih kuat dari dirinya, tapi kenapa dia berakhir seperti ini? Memikirkan hal ini, Silver menoleh, menatap warrior yang sedang menatapnya dengan bercanda. Melihat tatapan mata warrior yang main-main, hati Silver bergidik. Tatapan macam apa ini? Menyadari ada yang aneh, sosok Silver bergerak, berhendak untuk mundur, tetapi sudah terlambat. Di sekelilingnya, entah kapan, muncul dinding cahaya ungu. Melihat dinding ungu muda, Jerry Lang di samping tiba-tiba menunjukkan ekspresi sombong, sekarang dia akhirnya memiliki teman. Melihat dinding cahaya ungu ini, Silver diam-diam berteriak gawat, tanpa ragu menepuk telapak tangan ke dinding cahaya. Namun, dinding cahaya tetap tidak bergerak, saat dia hendak terus menyerang, seberkas cahaya ungu dengan aneh muncul di hadapannya. Pong! Silver langsung terpukul hingga terbang. Terus menyerang, cukup sisakan satu tarikan napas. Warrior yang berkata pelan. Pembunuh bernama Silver di depannya tampak seperti duri, dan dia harus memangkas durinya terlebih dahulu, dan kemudian baru berbicara tentang masalah petarung. Di bawah instruksi warrior yang, macan tutul ungu mengayunkan puluhan berkas cahaya ungu. Untungnya macan tutul ungu menguasai kekuatan cahaya ungu. Cahaya ungu ini membuat Silver merasa kesakitan, tetapi tidak berakibat fatal. Meskipun begitu, itu sudah membuat Silver terasa lebih baik. Setengah jam kemudian, Silver sekarat,
penampilannya yang memalukan bahkan lebih buruk daripada Jerry Lang sebelumnya. Tanpa basa-basi, dan tanpa meminta pendapat Silver, warrior yang langsung meminta macan tutul ungu untuk mencabut jiwa Silver. Menyebabkan Silver pingsan kesakitan, ini membuat tubuh Jerry Lang yang memandangnya gemetar. Setengah jam kemudian, Silver terbangun saat melihat warrior yang niat membunuh dan kengerian tiba-tiba muncul di mata Silver. Melihat penampilan Silver, warrior yang dengan dingin mendengus, mengeluarkan jimat tingkat atas dan menepuk di tubuh Silver, lalu berkata, "Teruslah menyerang." Jerry Lang. Macan tutul ungu pasti tidak akan menolak, mengayunkan cakar kecilnya, belasan cahaya ungu seketika menyerang tubuh Silver, kemudian pingsan lagi. 15 menit kemudian, di bawah aksi jimat penyembuh warrior yang, Silver terbangun, saat melihat warrior yang, mata Silver memancarkan cahaya galak, dan bahkan bersiap untuk bertindak. Teruslah menyerang. Serang lagi. 1 jam kemudian, Silver terbangun. Kali ini, saat dia melihat warrior yang, tidak ada cahaya ganas di matanya, hanya ada ketakutan yang mendalam. Tetapi warrior yang sepertinya sudah terbiasa, melihat Silver bangun, dia berkata tanpa ragu, "Teruslah menyerang." Setelah berbicara, jimat tingkat atas lainnya menepuk di tubuh Silver. Jimat begitu banyak, benar-benar sengaja. Tragedi Silver yang malang. 15 menit kemudian, Silver terbangun lagi, kali ini saat dia bangun dan membuka matanya. Kalimat pertama yang dia katakan adalah, "Aku mengaku kalah." Hal ini membuat warrior yang di samping yang terus mengatakan teruslah menyerang, tertegun, pihak lawan benar-benar menyerah. Namun, pada saat ini, belasan cahaya ungu menyerang Silver lagi. Pada saat dia pingsan, Silver meratap dalam hatinya, "Aku bahkan sudah menyerah, apalagi yang kamu inginkan? Aku sudah menyerah, saudara, aku sudah menyerah, meskipun kamu ingin membunuhku, bisakah kamu memberiku sebuah keringanan, bisa tidak?" Warrior yang juga terkejut, dirinya tidak mengatakan serang melihat macan tutul ungu, hanya melihat macan tutul ungu berkedip, lalu merentangkan cakarnya, seolah berkata, "Aku sudah terbiasa." Jerry Lang. Warrior yang keduanya benar-benar terdiam, menatap Silver, mata mereka penuh simpati. Silver ini benar-benar sangat tragis. Setelah 15 menit kemudian, Silver terbangun. Kali ini, alih-alih menatap warrior yang, dia menatap macan tutul ungu. Melihat si kecil di depannya, mata Silver penuh dengan ekspresi ketakutan. Jika dia tahu bahwa monster hitam level pemenang, maka dia tidak akan keluar jika dia membunuhnya, tetapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Ingin hidup, atau ingin mati? Warrior yang berkata langsung, "Jika ingin hidup, kamu seharusnya mengerti harus berbuat apa. Jika ingin mati, bunuh diri saja. Aku pasti tidak akan menghentikanmu." Mulut Silver berkedut, "Bunuh diri. Tidak ada orang yang mau mati, semut bahkan masih bertahan hidup, apalagi manusia." Dengan tatapan dingin tentu saja memilih tetap hidup, pilihan ini membuat warrior yang sangat bahagia. Tentu saja, dia bukan bahagia karena Silver hidup, tetapi dia bahagia bahwa dia memiliki petarung super tambahan. Kali ini saat pergi ke medan perang kuno, entah itu menghadapi murid dari 6 kekuatan besar atau siluman jenius di wilayah lain, dia punya satu kartu haul lagi. Setelah mengetahui bahwa warrior yang dapat mengeluarkan racun dari tubuhnya, konflik di dalam hati Silver terhadap warrior yang juga sudah banyak menghilang. Meskipun setelah racun dikeluarkan dan mereka dikendalikan oleh warrior yang, ini lebih baik daripada dikendalikan musuh mereka, dan mulai sekarang, mereka benar-benar bisa melepaskan diri dari organisasi 5 pembunuh.
Tidak hanya itu, mereka juga dapat menyerang organisasi 5 pembunuhan. Aku ingin kembali ke wilayah selatan. Tiba-tiba Jerry Leng berkata. Warrior yang mengerutkan kening dan berkata, kenapa? Dia masih berpikir ingin membawa kedua orang ini ke medan perang kuno. Jerry Leng berkata dengan suara yang dalam, di wilayah selatan, ada banyak pembunuh seperti aku dan Silver. Dan tentu saja, kekuatan mereka tidak sekuat kami, dan bahkan ada banyak di alam fana, alam bawaan, tetapi potensi mereka sangat kuat. Jika kamu bisa mengeluarkan racun dari tubuh mereka, maka mereka pasti akan bersedia melayanimu. Dengan begitu, kita tidak hanya akan memiliki banyak pembantu, tetapi juga bisa melenyapkan kekuatan organisasi 5 pembunuh secara keseluruhan. Seberapa yakin kamu bisa membuat mereka datang kepadaku? Warrior yang bertanya dengan suara yang dalam. 90% ke atas. Jerry Leng berkata dengan suara berat, mereka memiliki kebencian yang sangat besar terhadap organisasi 5 pembunuh. Jika mereka dapat melepaskan diri dari kendali organisasi 5 pembunuh, mereka tentu tidak akan menolak, hanya saja dengan begitu, kemungkinan besar akan menjadi sasaran organisasi 5 pembunuh. Bahkan, organisasi 5 pembunuh mungkin akan mengerahkan pembunuh bumi, yaitu pembunuh kuat alam spiritual untuk datang membunuh kami. Ini tidak terburu-buru. Warrior yang berkata, bagaimanapun juga, mereka telah maju ke medan perang kuno, meskipun masuk ke medan perang kuno, mereka juga tidak bisa menyerang kita. Jadi, apakah kamu setuju? Jerry Leng bertanya. Tentu saja aku setuju. Warrior yang tersenyum, kamu dan Silver sama-sama kembali ke wilayah selatan, cari pembunuh sebanyak-banyaknya dari organisasi 5 pembunuh, kemudian bawalah mereka ke medan perang kuno untuk mencariku. Dengan metode tubuh kalian seharusnya tidak sulit untuk melintasi pegunungan puluhan ribu menuju medan perang kuno. Asalkan kalian memasuki medan perang kuno, aku tentu punya cara untuk mencari kalian. Kamu tidak takut kami akan melarikan diri? Pada saat ini, Silver tiba-tiba berkata, kalian berani? Warrior yang bertanya balik. Silver mendengus dingin, dan berkata, tidak ada yang ditakuti, selama meninggalkan kamu dan monster hitam alam pemenang ini, apa kamu masih bisa mencari kami? Warrior yang tersenyum dan berkata, coba saja. Silver terdiam. Sebelumnya, dia masih berilusi bahwa metode pengendalian warrior yang membutuhkan jarak. Dengan kata lain, seharusnya saat warrior yang bersama mereka, warrior yang baru bisa mengendalikan mereka. Tapi sekarang, sikap warrior yang membuatnya tahu bahwa metode pengendalian warrior yang terhadap mereka berdua tidak dibatasi oleh jarak. Memikirkan hal ini, baik Silver dan Jerry Leng sama-sama memiliki ekspresi kesedihan di mata mereka. Mereka tidak ingin mati, tetapi mereka tidak ingin dikendalikan oleh orang lain sesuka hati. Bayangkan saja, siapa yang benar-benar bersedia menjadi petarung orang lain. Tapi sekarang mereka tidak punya pilihan. Seolah-olah tahu apa yang mereka berdua pikirkan, warrior yang ragu-ragu, dan kemudian berkata, aku hanya membutuhkan kebebasan kalian selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, aku akan mencabut kendali di tubuh kalian dan membiarkanmu bebas kembali. 10 tahun sudah cukup baginya. Karena dia sangat percaya diri, setelah 10 tahun, dia tidak membutuhkan petarung sama sekali. Benarkah? Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Silver dan Jerry Leng tiba-tiba mengangkat kepala mereka untuk melihat warrior yang dan berkata dengan penuh semangat. Tentu saja. Warrior yang berkata, 10 tahun tetap 10 tahun. Tentu saja, jika kalian merasa tidak puas denganku selama 10 tahun ini,
atau membuatku merasa tidak puas, maka tidak perlu waktu 10 tahun. Detik berikutnya, aku mungkin akan membuat kalian hilang dari dunia ini. Sama sekali tidak. Keduanya dengan cepat berjanji, bagi orang biasa, 10 tahun mungkin waktu yang sangat lama, tetapi untuk seorang pendekar hitam, itu hanya masalah sekejap mata. Bersambung.